Aku tidak pernah menyangka bahwa pernikahan yang kujalani dengan penuh cinta justru akan membawaku pada pusaran konflik yang paling menyakitkan dalam hidupku. Namaku Naila, 30 tahun. Aku pemilik dan pendiri sebuah restoran mewah yang kini menjadi salah satu tempat kuliner paling bergengsi di kota ini. Tapi anehnya, tidak semua orang bangga padaku. Terutama ibu mertuaku. Aku menikah dengan Revan, pria yang awalnya kupercaya sebagai pasangan hidup yang akan melindungiku. Kami bertemu saat dia menjadi pelanggan tetap restoranku. Penampilannya sederhana, sopan, dan selalu menghargai kerja kerasku. Saat dia melamarku, aku mengira dunia berpihak padaku. Tapi semua berubah sejak aku mengenal mertuaku. Perempuan seperti kamu cukup jadi pengelola kantin sekolah. Jangan bermimpi jadi istri keluarga terhormat, kata Bu Elvira, ibunya Revan, pada hari pertunangan kami. Aku masih ingat nada bicaranya, tajam seperti belati. Bahkan saat dia mengucapkannya di hadapan orang tuaku sendiri, ia tak merasa perlu menyamarkan rasa bencinya padaku. Aku masih ingat Revan hanya menarikku ke pelukannya dan membisikkan, "Maafkan Mama. Dia memang susah menerima orang baru. Tapi aku cinta kamu. Aku percaya padanya. Aku percaya cinta kami akan cukup kuat untuk melewati tembok yang dibangun oleh ibu mertuaku." Tapi ternyata, aku terlalu naif. Sejak hari pertama aku resmi menjadi istri Revan, aku hidup di antara dua dunia. Satu dunia di mana aku menjalankan bisnis yang kucintai dan satu dunia di mana aku harus selalu menahan sakit hati karena terus-menerus dibandingkan, diremehkan, dan dihina. Setiap kali kami pulang ke rumah mertua, ibu mertuaku selalu berkata, "Ibu-ibu arisan pada bilang kamu terlalu cuek jadi istri Revan. Masa ke rumah orang pakai baju seperti art? Atau restoran? Apa bisa dibanggakan? Bisnis makanan itu gampang ambruk." Padahal, aku tidak pernah memamerkan hartaku. Aku tetap memilih baju sederhana, tinggal di rumah yang kami cicil sendiri, dan memilih hidup tenang. Tapi justru kesederhanaanku yang menjadi alasan ia terus menghinaku. Ia tidak tahu bahwa restoran itu telah membuka cabang ketiga, dan aku telah menolak 2 investor besar karena ingin tetap mempertahankan cita rasa dan kendali penuh atas kualitas. Aku tak pernah membalas hinaannya. Setiap kali ibu mertuaku melontarkan sindiran, aku menunduk, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum kecil. Dalam hatiku aku berkata, biarkan waktu yang menjawab segalanya. Namun, kebenciannya makin menjadi saat Revan memilih mendukungku membangun cabang ketiga di pusat kota. Meski Revan tidak terlibat langsung dalam pengelolaan restoran, dia selalu memberi semangat. Dia bangga saat melihat fotoku di majalah bisnis kuliner lokal. Tapi setiap kali Revan menunjukkan kebanggaannya, Bu Elvira langsung mencibir. "Dia bangga istrinya bekerja? Tapi nanti kalau anakmu besar, kamu baru sadar. Perempuan seharusnya di rumah, bukan keluyuran di dapur umum," katanya sinis. Kata-kata itu menghantamku, tapi aku tetap diam. Aku sadar, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ketidaksukaan ibu mertua padaku. Ia tak bisa menerima bahwa aku bisa berdiri sendiri tanpa bantuan keluarganya. Ia ingin aku bergantung, ingin aku selalu merasa kecil di mata mereka. Mungkin karena menantunya yang sebelumnya berasal dari keluarga pejabat, berdandan mewah, dan hidup dengan kemewahan warisan. Sedangkan aku, seorang perempuan yang membangun semuanya dari nol, bahkan pernah jadi asisten dapur saat masih SMA untuk menyambung hidup. Semua yang kumiliki adalah hasil kerja keras dan doa panjang. Hari ulang tahun pernikahan kami yang ketiga pun tiba. Aku sudah mulai merancang acara makan malam kecil di rumah. Aku ingin membuat makanan kesukaan Revan. Dengan tanganku sendiri, seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi tiba-tiba Revan pulang membawa kabar. "Mama mau bikin acara kecil di rumah, ngundang keluarga besar," katanya sekalian silaturahmi. Aku kaget. "Tapi, kita kan sudah janji makan malam berdua." Revan terlihat bingung. "Aku tahu, tapi Mama maksa." Dia bilang ini penting. Aku hanya mengangguk pelan. Dalam hati, ada rasa kecewa yang tidak bisa kusuarakan. Tapi aku tidak ingin membuat Revan terjepit di antara dua wanita dalam hidupnya, ibunya dan istrinya. Aku memutuskan tetap datang ke acara itu, membawa senyum dan membawakan kue buatan sendiri.
Tapi dari awal aku melangkah masuk ke rumah mertua, semua mata memandangku seperti aku bukan bagian dari mereka. Sepupunya, iparnya, bahkan adik Revan yang dulu pernah mengeluh ingin seperti aku, kini ikut-ikutan mencibir. Kamu nggak bosen ya, Nay, pakai baju polos terus? Ini ulang tahun pernikahan loh, celetuk seorang sepupu Revan sambil tertawa dengan teman-temannya. Aku tetap tersenyum. Yang penting aku datang dengan hati yang bersih, jawabku. Namun hatiku mulai merasa ada yang aneh ketika seorang wanita yang tidak kukenal tiba-tiba duduk di dekat Revan. Cantik, tinggi, tubuh ramping, dengan gaun berkilau dan parfum mahal menyengat. Ia bicara pada Revan dengan akrab, dan ibu mertuaku terlihat sangat ramah padanya, lebih ramah dari perlakuannya padaku selama 3 tahun ini. Aku mendekati Revan, menanyakan siapa wanita itu. Tapi sebelum Revan menjawab, Bu Elvira memotong. Itu Clara, anak sahabat Mama dulu. Baru pulang dari luar negeri. Pintar, cantik, dan punya bisnis juga loh. Cocok banget ngobrol sama Revan. Gimana kamu bisa nyambung ya kalau urusannya sama bisnis besar? Aku tercekat. Aku tahu arah pembicaraan ini. Aku bukan wanita bodoh yang tak bisa membaca niat tersembunyi. Tapi aku juga bukan wanita yang akan langsung naik pitam. Aku menatap Revan, berharap ia berkata sesuatu untuk membelaku. Tapi dia diam. Di malam itu, aku pulang dengan hati terluka. Ulang tahun pernikahan yang seharusnya menjadi momen spesial, justru menjadi panggung untuk mempermalukanku secara halus di hadapan seluruh keluarga besar. Dan entah kenapa, hatiku berkata, ini baru permulaan. Akan ada lebih dari sekadar hinaan. Akan ada jebakan yang jauh lebih menyakitkan. Dan aku tidak salah. Aku tak tahu bahwa perempuan seksi itu bukan siapa-siapa, dan mereka pun tak tahu bahwa dia bekerja sebagai pelayan di restoranku. Tapi aku akan biarkan semuanya mengalir. Akan tiba waktunya semua topeng terlepas. Aku sudah terlalu lama diam. Tapi bukan berarti aku lemah. Beberapa hari setelah acara ulang tahun pernikahan yang penuh ketegangan itu, suasana di rumah kami berubah drastis. Suamiku, Revan, yang biasanya hangat dan penuh perhatian mulai berubah menjadi sosok yang dingin dan seringkali menghindariku. Aku tak mengerti apa yang terjadi. Apa mungkin ia mulai percaya pada bisikan dan prasangka ibunya? Suatu sore, aku duduk di ruang makan rumah kami menunggu Revan pulang. Restoranku memang sedang sibuk, tapi aku selalu berusaha meluangkan waktu untuk suami. Namun hari itu, Revan datang dengan ekspresi yang berbeda. Ia tidak seperti biasanya yang selalu tersenyum dan menyambutku dengan hangat. Ada apa, sayang? Kamu kelihatan capek, tanyaku lembut. Revan hanya menghela napas panjang, lalu duduk tanpa banyak bicara. Revan, aku ingin tahu, apa yang terjadi? Kamu jauh sekali dari aku akhir-akhir ini, kataku mulai merasakan kekhawatiran. Dia menatapku tajam, lalu berkata, Naila, aku butuh waktu sendiri dulu. Aku merasa banyak hal yang belum aku mengerti tentang kamu. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Apa maksudnya? Apa selama ini ia tidak benar-benar mengenalku? Ataukah pengaruh ibunya sudah mulai menanamkan keraguan di hatinya? Aku tidak mau menyerah begitu saja. Aku tahu betul siapa aku, apa yang sudah kujalani, dan seberapa besar cintaku padanya. Tapi yang paling penting, aku ingin membuktikan bahwa aku bukan musuh bagi keluarganya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk bertemu dengan Revan secara langsung dan jujur membicarakan semua masalah kami. Aku ingin membuka hatinya, memberitahu segala yang selama ini tersembunyi. Namun, sebelum aku sempat menghubunginya, sebuah kejadian tak terduga menimpaku. Aku mendapat telepon dari salah satu pegawai restoran yang panik. Bu Naila, ada tamu aneh datang tadi. Wanita yang kemarin di rumah Mama Revan, yang kamu bilang cantik dan seksi itu, dia sekarang sering mondar-mandir di restoran kita, tapi dia tidak berpenampilan seperti kemarin. Aku penasaran dan langsung menuju restoran. Sesampainya di sana, aku melihat wanita itu sedang mengenakan seragam pelayan, dengan wajah yang berbeda jauh dari kesan glamor yang ia tunjukkan di rumah mertua. Aku menghampirinya dan bertanya, kamu siapa, dan kenapa kamu ada di sini? Wanita itu menatapku dengan mata yang tajam, lalu menjawab dengan suara pelan, aku Clara, Bu. Aku cuma pelayan di sini.
Hatiku berdebar kencang. Ternyata selama ini ibu mertuaku dan Revan sudah dibohongi. Mereka mengira Clara adalah wanita kaya raya yang punya bisnis besar, padahal ia hanya pegawai biasa di restoranku. Aku merasa semakin yakin bahwa ada rencana jahat yang sedang dirancang oleh ibu mertuaku untuk menjatuhkanku. Tapi aku belum punya bukti kuat. Hari-hari berikutnya, aku memperhatikan dengan cermat setiap gerak-gerik ibu mertuaku dan Clara. Aku juga berbicara dengan Revan tentang hal ini, namun dia masih sulit percaya dan lebih banyak diam. Aku sadar, aku harus bersabar dan menyusun strategi supaya suamiku kembali percaya padaku. Namun, ternyata rencana jahat itu tidak berhenti di situ. Pada suatu malam, aku mendengar pembicaraan ibu mertuaku dengan Clara lewat telepon. Dekatkan dirimu pada Revan. Buat dia percaya kamu lebih pantas daripada Naila, kata ibu mertuaku dengan suara dingin. Clara menjawab dengan suara penuh ambisi, tenang saja, Bu. Aku akan lakukan yang terbaik. Aku merasakan amarah dan sakit hati yang luar biasa. Mereka memperalat Clara hanya untuk menjebakku, membuat suamiku membenciku, dan menghancurkan bisnis yang sudah kubangun dengan susah payah. Namun aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku harus melawan dengan cara yang lebih cerdas. Keesokan harinya, aku mengatur pertemuan dengan Clara secara pribadi. Aku ingin tahu sejauh mana ia akan memainkan perannya dan apakah ia benar-benar punya niat jahat terhadapku. Di sebuah ruang VIP restoran, aku menatap Clara dan berkata, Clara, aku tahu siapa kamu sebenarnya. Aku tahu rencana ibu mertuaku. Tapi aku ingin kamu tahu, aku bukan musuhmu. Aku bisa jadi temanmu, bahkan membantumu jika kamu mau. Clara terlihat bingung dan ragu. Aku melanjutkan, aku ingin kamu jujur padaku. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apakah kamu mau terus dipakai untuk menjatuhkanku, atau kamu mau merubah jalan hidupmu? Pertemuan itu menjadi titik balik. Clara mengaku bahwa ia sebenarnya tidak suka dengan rencana ibu mertuaku, tapi ia merasa terpaksa karena ia punya hutang besar dan ibu mertuaku menawarkannya jalan keluar. Aku berjanji akan membantu Clara keluar dari jerat hutang dan membuka peluang kerja yang lebih baik. Tapi aku juga meminta dia untuk berhenti menjebakku dan memberitahu Revan yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, aku melihat perubahan pada Clara. Ia mulai menjauh dari ibu mertuaku dan lebih terbuka padaku. Namun, perjuanganku belum selesai. Aku masih harus menghadapi ketidakpercayaan suamiku dan kebencian ibu mertuaku yang makin menjadi. Aku sadar, pernikahan ini bukan hanya soal cinta dua insan, tapi juga perang yang harus aku menangkan demi kebahagiaan dan masa depan kami. Sejak pertemuanku dengan Clara, suasana di antara kami mulai berubah. Wanita yang dulu kupikir sebagai musuh kini menjadi sekutu tak terduga. Clara menunjukkan sisi lain dari dirinya yang jauh dari bayang-bayang tipu daya dan ambisi ibuku mertua. Ia mulai jujur, membuka cerita tentang tekanan yang selama ini mengekangnya. Aku pun berusaha memperkenalkan Clara kepada beberapa relasi bisnis yang kukenal, memberinya peluang baru agar ia bisa keluar dari belitan hutang dan hidup yang penuh drama. Aku ingin membuktikan bahwa perempuan seperti dia bisa berubah jika diberi kesempatan dan bantuan. Sementara itu, di sisi lain, hubungan dengan suamiku, Revan, masih penuh tanda tanya. Ia masih terjebak dalam keraguan yang ditanamkan oleh ibunya. Setiap kali aku mencoba mendekatinya, ia seringkali menghindar dan bahkan mempersulitku. Ada jarak yang membentang di antara kami, seperti jurang yang sulit untuk diseberangi. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menunjukkan siapa aku sebenarnya, bukan hanya sebagai istri tapi juga sebagai perempuan yang setia dan pantas mendapatkan kepercayaan dan cintanya. Suatu malam, aku mengundang Revan ke restoran. Aku mempersiapkan semuanya dengan matang, mulai dari dekorasi sederhana tapi romantis, sampai hidangan favorit kami berdua. Aku ingin malam itu menjadi malam di mana kami bisa berbicara dari hati ke hati tanpa gangguan siapapun. Ketika Revan tiba, aku melihat ada keraguan di matanya, tapi ia tetap duduk dan mencoba membuka diri. Aku tahu, Naila, ada banyak hal yang membuatku bingung akhir-akhir ini, katanya pelan. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Aku takut untuk percaya sepenuhnya. Aku menggenggam tangannya dan berkata, Revan, aku tidak pernah berbohong padamu. Aku tahu ibu kamu telah menanamkan kebencian dan keraguan.
Tapi aku ingin kamu tahu, aku ada di sini bukan untuk menghancurkanmu atau keluargamu, tapi untuk membangun masa depan bersama. Kami berbicara lama malam itu, mengurai segala keraguan dan kesalahpahaman. Aku bercerita tentang Clara, tentang pertemuanku dengannya, dan rencana jahat yang mulai kusadari sedang dijalankan oleh ibu mertuaku. Revan mendengarkan dengan serius, matanya mulai berubah dari dingin menjadi penuh perhatian. Aku tidak mau kehilangan kamu, Naila, katanya akhirnya. Aku minta maaf sudah terlalu mudah percaya pada kata-kata ibuku. Aku harusnya lebih percaya padamu. Malam itu menjadi titik balik bagi kami. Revan mulai membuka hatinya kembali dan aku merasakan cintanya kembali bersemi. Namun, itu belum cukup untuk menghentikan permainan ibu mertuaku. Setelah mengetahui perubahan sikap Revan, ia semakin histeris dan mulai membuat masalah yang lebih besar. Suatu pagi, aku menerima telepon dari salah satu supplier bahan baku restoran. Mereka mengabarkan ada masalah pembayaran yang tiba-tiba muncul. Aku kaget, karena semua pembayaran selama ini selalu lancar. Setelah aku telusuri, ternyata ibu mertuaku diam-diam mempengaruhi pihak supplier agar menunda pengiriman bahan baku dan menagih pembayaran dengan cara yang sangat ketat. Tujuannya jelas, agar operasional restoran terganggu dan usahaku menjadi kacau. Aku tidak tinggal diam. Aku segera menghubungi pihak supplier dan mengadakan pertemuan. Dengan penuh diplomasi, aku menjelaskan situasi sebenarnya dan menunjukkan bukti pembayaran yang sudah aku lakukan tepat waktu. Aku berusaha meredakan konflik agar tidak semakin memburuk. Namun, aku tahu ini baru permulaan. Ibu mertua sudah mulai mengatur langkah-langkah jahatnya dengan cara yang lebih sistematis. Untuk itu, aku mulai menguatkan jaringan bisnisku dan memperbaiki sistem keuangan restoran. Aku juga mempekerjakan seorang manajer yang profesional agar semua operasi berjalan lebih tertata dan tidak mudah digoyahkan oleh pihak luar. Di tengah perjuangan itu, aku dan Revan semakin sering berdiskusi dan berkolaborasi. Kami mulai merancang rencana bersama agar bisnis kami tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang pesat. Aku juga semakin dekat dengan Clara. Ia kini bekerja resmi di restoran sebagai supervisor pelayan dan mulai menunjukkan dedikasi yang tinggi. Kami berdua berjanji untuk saling menjaga dan melindungi bisnis ini dari segala gangguan. Namun, di balik itu semua, aku tetap merasakan tekanan dari ibu mertua. Ia semakin sering datang ke restoran dengan alasan yang tidak jelas, sering memprovokasi pegawai, dan menyebar gosip yang merusak reputasi kami. Suatu hari, aku mendapati Clara menangis di ruang karyawan. Ia mengaku bahwa ibu mertuaku mengancamnya agar mau meninggalkan restoran dan berhenti mendekati Revan. Aku merasa semakin marah dan sedih. Ibu mertua benar-benar tidak kenal ampun. Tapi aku tahu aku harus kuat demi suami dan usaha yang sudah kubangun dengan penuh kerja keras. Aku pun mulai mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dan tindakan manipulatif ibu mertua. Aku mengajak Revan untuk bersama-sama membuka mata dan melawan kejahatan yang mengancam kebahagiaan kami. Kami mulai merencanakan cara terbaik untuk menghadapinya tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar, agar tidak merusak hubungan keluarga secara keseluruhan. Hari-hari berikutnya, aku merasakan ada perubahan. Revan mulai lebih tegas pada ibunya dan menunjukkan perlindungan pada aku dan Clara. Ia mulai paham bahwa cinta dan kepercayaan adalah fondasi utama pernikahan kami. Aku juga belajar banyak tentang kesabaran dan keteguhan hati. Aku yakin, selama aku berjuang dengan jujur dan tulus, kebahagiaan akan segera kami raih. Beberapa minggu setelah pertemuan kami, situasi di antara keluarga dan bisnis semakin memanas. Aku dan Revan sudah mulai lebih solid menghadapi rintangan yang datang dari ibu mertuaku. Tapi, aku tahu dia tidak akan menyerah begitu saja. Rencananya sudah semakin jelas, menghancurkan bukan hanya bisnisku, tapi juga hubunganku dengan suamiku. Suatu sore, aku mendapat kabar dari Clara bahwa ibu mertuaku sedang mengumpulkan beberapa orang untuk membicarakan sesuatu yang tampaknya berhubungan dengan usaha kami. Clara yang sudah menjadi sekutu setiaku, berusaha menyelidiki dan memberitahuku segala gerakan ibu mertuaku. Aku dan Revan pun memutuskan untuk mengintai pertemuan tersebut. Kami ingin tahu apa yang sedang mereka rencanakan, supaya bisa menyiapkan langkah antisipasi. Dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan, kami mengikuti jejak mereka ke sebuah kafe mewah di pusat kota. Saat kami mendengar percakapan mereka,
Aku merasa darahku mendidih. Ibu mertuaku dengan nada dingin dan penuh perhitungan berkata, bisnis restoran itu harus jatuh. Naila harus pergi dari hidup Revan. Aku sudah bawa wanita lain, seorang yang cantik dan kaya, untuk menggantikan dia. Salah satu pria yang hadir menyahut, apakah kamu yakin rencananya akan berhasil? Naila terlihat kuat dan punya pengaruh besar. Ibu mertua tersenyum sinis, jangan remehkan kekuatanku. Aku punya rencana dan sumber daya untuk menjatuhkannya. Kalian tinggal ikuti saja instruksiku. Mendengar itu, aku merasakan amarah yang tak tertahankan. Namun, aku harus tetap tenang. Kami kembali pulang dengan kepala penuh strategi. Hari-hari berikutnya, aku dan Revan bekerja sama untuk memperkuat bisnis dan menjaga agar tidak mudah digoyang oleh serangan-serangan yang akan datang. Kami meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki sistem keuangan, dan mempererat hubungan dengan pelanggan serta supplier. Namun, serangan ibu mertuaku semakin nyata. Suatu hari, aku menemukan laporan keuangan yang sudah diacak-acak. Beberapa pembayaran penting terlambat dilakukan, dan ada penurunan drastis dalam jumlah pelanggan yang datang ke restoran. Aku curiga ada sabotase yang dilakukan dari dalam. Aku pun memeriksa setiap pegawai dengan cermat. Clara pun membantu mengawasi jalannya restoran. Kami bekerja siang malam agar kerusakan tidak makin parah. Tak hanya itu, ibu mertuaku juga mulai menyebarkan fitnah kepada Revan tentang aku. Dia mengatakan bahwa aku hanya mengincar harta suaminya dan tidak pantas menjadi istri yang baik. Hal ini membuat Revan beberapa kali ragu dan bertanya-tanya tentang kejujuranku. Namun, aku berusaha tetap sabar dan terus membuktikan kesetiaanku dengan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Suatu malam, Revan mengajakku bicara serius. Ia mengatakan bahwa ia mulai merasakan ada yang tidak beres dan ingin tahu kebenaran yang sebenarnya. Aku pun bercerita semua, mulai dari pertemuanku dengan Clara, rencana jahat ibunya, hingga sabotase yang terjadi di restoran. Revan mendengarkan dengan seksama, dan aku bisa melihat betapa berat beban yang ada di pundaknya. Ia pun berjanji akan berdiri di sampingku dan melawan ibu mertuaku bersama-sama. Untuk itu, kami sepakat untuk mengumpulkan bukti-bukti yang bisa mengungkap kebenaran di hadapan keluarga besar dan orang-orang terdekat. Aku mulai mencari dokumen, rekaman, dan kesaksian yang bisa memperkuat kasus kami. Clara juga berani memberikan kesaksian tentang ancaman yang ia terima dari ibu mertua, serta bagaimana ia dipaksa menjadi pion dalam rencana jahat tersebut. Namun, ibu mertuaku bukan orang yang mudah menyerah. Ia mulai mengintimidasi Revan dengan cara-cara halus, membuatnya tertekan dan hampir goyah. Aku melihat suamiku semakin lelah dan bingung menghadapi situasi ini. Suatu malam, aku memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan Clara dan beberapa teman dekat yang kami percaya. Kami merancang strategi untuk menghadapi ibu mertua dan melindungi keluarga serta bisnis kami. Aku sadar, perjuangan ini bukan hanya soal bisnisku yang harus aku pertahankan, tapi juga soal harga diri dan kehormatan keluargaku. Hari pertemuan keluarga besar pun tiba. Aku dan Revan membawa semua bukti yang kami kumpulkan, termasuk kesaksian Clara. Dengan penuh keberanian, kami mengungkapkan rencana licik ibu mertua yang selama ini berusaha menghancurkan kami dari belakang. Semua orang terkejut. Ibu mertua yang biasanya penuh wibawa, kini tampak histeris dan marah tak terkendali. Ia membantah dengan keras, tapi bukti-bukti yang kami tampilkan sangat kuat. Suasana menjadi tegang, dan keluarga besar mulai mengambil sikap. Mereka yang awalnya ragu mulai melihat kebenaran, dan perlahan mendukung kami. Ibu mertua pun terpojok dan akhirnya harus menerima kenyataan bahwa rencananya gagal total. Aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Namun, aku tahu ini bukan akhir dari perjuangan. Aku dan Revan harus terus menjaga kepercayaan dan cinta yang telah kami bangun bersama. Kami berjanji akan lebih terbuka, saling mendukung, dan menghadapi segala rintangan bersama. Clara pun kini menjadi bagian dari keluarga kami, bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai teman dan rekan yang setia. Perang terbuka ini menjadi pelajaran berharga. Bahwa cinta sejati tidak akan mudah hancur oleh tipu daya dan kebohongan, selama kita memiliki keberanian untuk melawan dan memperjuangkannya. Setelah pertemuan keluarga besar yang begitu dramatis itu, aku merasakan ada perubahan besar dalam hidupku. Meski ibu mertua sudah kalah secara terbuka,
Aku tahu dia belum akan berhenti berusaha menjatuhkan aku dan bisnisku. Namun sekarang, aku tidak lagi sendirian. Revan berdiri teguh di sampingku, dan Clara menjadi pendukung setiaku dalam segala hal. Hari-hari berikutnya aku dedikasikan untuk membangun kembali restoran yang sempat tersandung karena sabotase ibu mertua. Aku sadar, tidak cukup hanya menyingkirkan rintangan dari keluarga, tapi aku juga harus membuat usahaku semakin kuat dan tidak mudah digoyang. Aku mulai mengubah strategi bisnis dengan lebih inovatif dan fokus pada kualitas layanan. Aku mendatangkan beberapa konsultan ahli dan melakukan pelatihan kepada seluruh karyawan agar mereka bisa memberikan pengalaman terbaik kepada setiap pelanggan. Tak lupa aku juga memperbaiki manajemen keuangan agar lebih transparan dan efisien. Dalam waktu beberapa bulan, usaha kami perlahan bangkit dan bahkan mulai mendapatkan pelanggan baru yang loyal. Revan pun mulai kembali percaya penuh pada kemampuanku dan keputusan yang aku ambil. Dia semakin bangga menjadi suamiku dan selalu mendukung langkah-langkahku. Namun, aku tidak melupakan ibu mertua yang telah mencoba menghancurkan hidup kami. Aku tahu dia masih menyimpan dendam dan mungkin sedang menyusun rencana baru. Untuk itu, aku mulai menyiapkan serangan balasan yang tak terduga. Salah satu langkah yang kuambil adalah memperluas jaringan restoran kami dengan membuka cabang baru di beberapa daerah strategis. Aku juga mulai memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk memperkenalkan brand kami secara luas. Strategi pemasaran ini berhasil membuat bisnis kami semakin dikenal dan sulit diserang. Sementara itu, aku juga mengumpulkan informasi tentang bisnis dan kegiatan ibu mertua. Dari hasil penyelidikan Clara, ternyata ibu mertua memiliki beberapa usaha yang tidak terlalu transparan, bahkan ada yang berpotensi merugikan banyak pihak. Aku pun berdiskusi dengan Revan apakah kami bisa memanfaatkan informasi ini untuk menjaga diri dari ancaman yang mungkin muncul. Suatu malam, Revan datang ke kantorku dengan ekspresi serius. Naila, aku sudah bicara dengan beberapa pengacara. Jika kita mau, kita bisa mengusut beberapa hal yang berkaitan dengan bisnis ibu mertuaku. Ini bukan hanya soal kita, tapi juga demi kebenaran dan keadilan, katanya. Aku mengangguk pelan. Aku setuju, tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai mereka balik menyerang dengan cara yang lebih licik. Kami pun mulai bekerja sama dengan tim hukum dan penyidik untuk menelusuri dugaan kecurangan dan praktek ilegal yang mungkin dilakukan ibu mertua. Kami juga mengumpulkan bukti-bukti kuat agar langkah hukum bisa berjalan lancar. Di sisi lain, hubungan kami dengan keluarga besar perlahan membaik. Mereka mulai melihat siapa aku sebenarnya dan betapa aku mencintai Revan. Beberapa anggota keluarga yang sebelumnya skeptis, kini mulai menerima kehadiranku dan bahkan membantu usaha kami. Namun, ibu mertua tetap menjadi sosok yang sulit dilawan. Dia terus mencari celah untuk menjatuhkan kami, baik secara pribadi maupun bisnis. Suatu hari, aku menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai mantan pegawai ibu mertua yang ingin memberikan informasi rahasia. Dalam pertemuan yang rahasia dan penuh ketegangan, orang tersebut memberitahuku banyak hal yang mengejutkan. Ternyata ibu mertua selama ini menyembunyikan hutang besar dan melakukan transaksi ilegal yang bisa berakibat hukum sangat berat. Informasi ini sangat penting untuk kami gunakan dalam pertempuran hukum yang akan datang. Aku merasa semakin kuat dan yakin bahwa kebenaran akan menang. Dengan dukungan penuh dari Revan dan Clara, aku mulai menyiapkan langkah besar berikutnya. Menghadapi ibu mertua secara hukum dan membuka semua rahasia gelapnya kepada publik. Hari demi hari, aku terus mengasah kemampuan manajerial dan emosionalku. Aku belajar lebih banyak tentang bisnis, hukum, dan strategi pemasaran agar bisa membawa usaha kami ke puncak kesuksesan. Aku juga berusaha menjaga hubungan baik dengan Revan, memastikan tidak ada masalah yang mengganggu kepercayaan dan cinta kami. Ketika kabar tentang penyelidikan terhadap ibu mertua mulai tersebar, suasana di keluarga menjadi semakin panas. Ibu mertua semakin terpojok dan mulai kehilangan pengaruh di antara anggota keluarga. Aku melihat betapa kecewanya dia, tapi aku tidak merasa senang dengan penderitaannya. Aku hanya ingin hidup damai dan bisnisku berjalan lancar. Dalam sebuah pertemuan keluarga yang diadakan oleh bapak mertua, suasana menjadi mencekam. Aku dan Revan hadir dengan penuh percaya diri, membawa semua bukti dan laporan hasil penyelidikan. Bapak mertua terlihat terkejut dan mulai mempertanyakan tindakan istrinya selama ini. Apa yang sebenarnya terjadi?
Mengapa kau tidak pernah memberitahuku tentang hal ini? Tanya bapak mertua dengan nada serius kepada ibu mertua. Ibu mertua hanya diam, wajahnya penuh kemarahan dan kekecewaan. Tapi akhirnya ia harus mengakui semua kesalahannya di hadapan keluarga. Aku menyesal atas semua yang telah terjadi. Tapi aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga ini, katanya dengan suara parau. Aku berdiri dan berkata dengan tegas, yang terbaik adalah kejujuran dan keadilan. Kami ingin membangun masa depan yang lebih baik, bukan dengan cara menghancurkan orang lain. Revan memegang tanganku erat, menunjukkan dukungannya yang tak tergoyahkan. Pertemuan itu menjadi titik balik. Ibu mertua akhirnya harus menyerahkan kendali bisnisnya dan menjalani proses hukum atas perbuatannya. Sementara aku dan Revan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat. Bisnisku kini semakin maju, dan aku merasa bangga dengan perjuangan yang telah kami lalui bersama. Aku belajar bahwa dalam kehidupan, keberanian dan kejujuran adalah kunci untuk menghadapi segala rintangan. Dan yang terpenting, aku dan Revan semakin erat dan kuat, siap menghadapi masa depan dengan penuh harapan dan cinta. Setelah pertemuan keluarga yang dramatis dan proses hukum terhadap ibu mertua berjalan, aku merasa seperti telah melewati badai besar dalam hidupku. Namun, aku tahu perjuangan belum benar-benar selesai. Masih ada banyak hal yang harus dibenahi, baik secara pribadi maupun bisnis. Suatu pagi yang cerah, aku duduk di kantor utama restoran kami sambil menatap layar komputer. Berita tentang kebangkitan bisnis kami dan kasus hukum terhadap ibu mertua sudah tersebar luas di media sosial dan berbagai portal berita. Banyak yang memberikan dukungan dan pujian atas keteguhan hati dan keberanianku. Tiba-tiba, ponselku berdering. Di layar muncul nama Revan. Aku tersenyum dan segera mengangkatnya. Naila, aku ada waktu sebentar. Aku ingin bicara tentang sesuatu yang penting. Suara Revan terdengar serius tapi hangat. Aku mengangguk, walau dia tidak bisa melihatnya. Baik, aku tunggu di rumah ya. Setelah selesai bekerja, aku segera pulang ke rumah. Revan sudah menunggu di ruang tamu dengan segelas teh hangat dan senyum yang membuat hatiku tenang. Kita sudah melewati banyak hal bersama, katanya sambil meraih tanganku. Aku ingin kamu tahu, aku sangat bangga padamu. Kamu kuat dan pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Aku merasakan haru yang dalam. Setelah semua cobaan dan fitnah yang kami lalui, akhirnya ada titik terang yang membawa kami semakin dekat. Tapi, aku juga ingin jujur. Ada sesuatu yang harus aku ceritakan, lanjut Revan dengan wajah sedikit gugup. Aku menatapnya penuh perhatian. Apa itu? Revan menarik napas panjang. Sebelum kita menikah, aku sebenarnya sudah memiliki hubungan dengan seseorang yang cukup lama. Tapi aku tidak pernah berani jujur karena aku takut kehilanganmu. Hatiku berdebar. Aku tahu masa lalu adalah bagian dari siapa kita, tapi aku tidak menyangka Revan menyimpan rahasia sebesar itu. Siapa dia? Tanyaku pelan. Dia adalah teman kuliahku yang juga sempat bekerja bersamaku. Tapi hubunganku dengannya tidak pernah serius. Aku memilihmu karena aku yakin dengan perasaan dan masa depan kita, jelasnya. Aku mengangguk, mencoba menenangkan hati. Terima kasih sudah jujur. Aku percaya padamu. Percakapan itu membuat kami semakin terbuka dan memperkuat hubungan. Aku merasa Revan bukan hanya suami, tapi juga sahabat yang bisa kupercaya sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, aku semakin fokus mengembangkan restoran dan cabang baru. Bisnis kami mulai menghasilkan keuntungan yang stabil. Kami pun mulai merencanakan ekspansi ke kota-kota lain. Namun, tak lama kemudian, datang kabar yang mengejutkan. Clara, yang selama ini setia membantu dan menjadi tangan kanan bisnis kami, tiba-tiba menghubungiku dengan suara cemas. Naila, aku menemukan sesuatu yang aneh di laporan keuangan cabang baru kita. Ada transaksi yang mencurigakan, katanya. Aku segera memanggil Clara dan tim ke kantor untuk membahas temuan ini. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata ada karyawan baru yang melakukan manipulasi data keuangan dan mencoba menggelapkan uang perusahaan. Apa maksudnya ini? Siapa orangnya? Tanyaku penuh amarah. Clara menunjukkan nama dan foto orang tersebut. Aku terkejut melihatnya. Ternyata dia adalah seseorang yang pernah bekerja di perusahaan ibu mertua dan diduga dikirim untuk merusak bisnis kami dari dalam. Kita harus bertindak cepat, tegasku.
Jangan sampai bisnis yang sudah susah payah kita bangun ini rusak karena ulah orang tidak bertanggung jawab. Revan pun langsung mengambil tindakan. Dia memanggil pengacara dan kepolisian untuk menangani kasus ini secara hukum. Karyawan tersebut ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kami untuk selalu waspada dan memperkuat sistem keamanan dan pengawasan dalam bisnis. Di tengah kesibukan ini, aku juga berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga. Aku dan Revan semakin sering menghabiskan waktu bersama, melakukan hal-hal sederhana seperti memasak bersama, berjalan-jalan, atau sekadar menonton film favorit. Suatu malam, saat kami duduk di teras rumah sambil menikmati udara malam, Revan menggenggam tanganku dan berkata, "Aku ingin kita selalu seperti ini, saling mendukung dan mencintai tanpa syarat." Aku tersenyum dan membalas genggamannya erat. Aku juga. Kita sudah melewati banyak hal, dan aku yakin kita bisa menghadapi apapun bersama. Hari-hari itu menjadi momen bahagia yang kurasakan sangat berharga. Aku sadar, meskipun kehidupan penuh dengan tantangan, cinta dan keteguhan hati bisa menjadi kekuatan terbesar. Namun, kebahagiaan kami kembali diuji saat ibu mertua mencoba melakukan manuver terakhir. Dia mulai menyebarkan fitnah di kalangan bisnis dan sosial bahwa aku tidak pantas menjadi bagian dari keluarga dan usaha mereka. Aku dan Revan tidak tinggal diam. Kami menghadapi fitnah itu dengan kepala dingin dan bukti yang kuat. Kami mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan situasi sebenarnya dan memperlihatkan bukti bahwa bisnis kami berjalan dengan baik dan sesuai hukum. Publik pun mulai berpihak pada kami, dan reputasi ibu mertua semakin terpuruk. Akhirnya, ibu mertua harus menerima kenyataan bahwa dia kalah dan tidak bisa lagi mengganggu kami. Kami merasa lega dan semakin yakin bahwa masa depan kami penuh harapan. Setelah semua drama dan konflik yang kami lalui, aku dan Revan akhirnya bisa menarik napas lega. Perjalanan kami penuh liku, tapi setiap tantangan membuat kami semakin kuat dan semakin yakin bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya soal materi atau status, melainkan tentang kepercayaan, cinta, dan integritas. Pagi itu, aku membuka jendela rumah kami dan menatap langit biru yang cerah. Suasana damai menyelimuti hati. Revan sudah pergi duluan ke kantor, sementara aku mempersiapkan sarapan untuk kami berdua. Seiring berjalannya waktu, bisnis restoran kami semakin berkembang. Tidak hanya di kota kami, tetapi juga mulai membuka cabang di beberapa daerah lain. Kepercayaan pelanggan dan masyarakat pun semakin meningkat, berkat pelayanan yang jujur dan kualitas makanan yang selalu terjaga. Satu hal yang paling membuatku bahagia adalah hubungan kami dengan keluarga besar Revan mulai membaik. Setelah ibu mertua menerima kenyataan dan menurunkan sikap permusuhannya, hubungan kami pun berangsur pulih. Bahkan, beberapa anggota keluarga lain mulai mengakui dan menghargai usaha dan kerja kerasku. Aku ingat betul saat reuni keluarga besar Revan beberapa bulan lalu. Aku hadir dengan percaya diri, mengenakan busana sederhana namun anggun, tidak berlebihan seperti yang ibu mertua harapkan. Namun, bukan penampilan yang menjadi pusat perhatian, melainkan sikap hangat dan ramah yang aku tunjukkan kepada semua. Di sana, aku bertemu dengan wanita seksi yang dulu dianggap ibu mertua sebagai ancaman, Clara. Kini dia bukan lagi pelayan restoran, melainkan partner bisnis sekaligus sahabat terpercaya. Kami tertawa bersama, membicarakan rencana ekspansi bisnis dan masa depan. "Kau benar-benar berubah, Naila," kata salah satu saudara Revan dengan tersenyum. "Kau bukan hanya istri yang hebat, tapi juga pebisnis yang cerdas." Kalimat itu membuat hatiku hangat. Aku tahu, segala pengorbanan dan perjuangan selama ini tidak sia-sia. Selain itu, aku dan Revan juga memutuskan untuk mengadakan acara amal sebagai bentuk rasa syukur atas kesuksesan kami. Kami ingin berbagi kebahagiaan dan membantu mereka yang membutuhkan. Acara itu mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat, bahkan media lokal turut meliput dan mengapresiasi kegiatan sosial kami. Suatu hari, saat kami berdua duduk di taman, Revan menggenggam tanganku dan berkata, "Aku berjanji, aku akan selalu berada di sisimu, melewati segala suka dan duka." Aku membalas genggamannya erat, "Dan aku akan selalu mendukungmu, Revan. Kita sudah melewati banyak hal bersama. Aku percaya, kita bisa menjalani hidup yang bahagia dan penuh berkah." Ternyata,
Kebahagiaan yang kami raih bukan hanya karena kami berhasil membuktikan diri kepada orang lain, melainkan juga karena kami mampu memperkuat cinta dan kepercayaan dalam keluarga kecil kami. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika kami merayakan ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Kali ini, tidak ada drama atau kejutan yang tidak menyenangkan. Hanya kami berdua, dan beberapa teman dekat yang sudah seperti keluarga. Revan memberikan sebuah kotak kecil berisi cincin baru, simbol komitmen kami yang semakin dalam. Ini bukan hanya cincin, Naila. Ini adalah janji bahwa aku akan selalu mencintai dan menghormatimu. Air mataku menetes haru. Aku membalas dengan pelukan hangat. Aku juga mencintaimu, Revan. Kehidupan kami kini berjalan dengan harmonis dan penuh semangat. Kami terus belajar dan berkembang, tidak hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai mitra bisnis dan sahabat sejati. Mertua, kini dia telah berubah. Tidak lagi histeris dan penuh dendam, tapi mulai menghargai kami. Kadang dia datang ke restoran, dan aku menyambutnya dengan senyuman tulus, tanpa rasa sakit atau kebencian. Aku sadar, hidup memang penuh ujian, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya dengan hati yang ikhlas dan penuh cinta. Cerita kami adalah bukti bahwa cinta dan keteguhan hati bisa mengalahkan segala rintangan. Tidak ada yang lebih indah daripada membuktikan diri lewat kerja keras dan kesetiaan, bukan lewat kebencian atau tipu daya. Dan aku, Naila, siap menjalani babak baru dalam hidupku dengan penuh keyakinan dan semangat.